selama ini bagaimana Bu Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentunya yang pertama, kita dalam mengidentifikasi harus berpegang pada prinsip yang ada pada teori tentunya. Di samping itu juga prinsip kita sebagai pendidik yang sudah dibekali banyak ilmu mengenai etika dan moral. Nah, dari situ kita analisa kasus-kasus tersebut. Tentunya analisanya itu tidak hanya kita ambil dari intern sekolah saja, tetapi kita perlu observasi di lingkungan anak. Setelah kita analisa, kita cari beberapa kasus-kasus itu yang memang ada penyimpangan. Nah, dari situ nanti kita cari solusi, kemudian kita uji ya, kita uji apakah solusi yang kita tarik itu pas enggak untuk mengatasi masalah anak tersebut. Setelah itu dari uji tersebut kita konsultasi atau kita rundingkan dengan Bapak Ibu guru ataupun wali murid. Nah, di situ kalau sudah tertarik garis merahnya ya, kesimpulannya yang fit, baru kita eksekusi atau kita selesaikan masalah tersebut dengan bijak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya terutama di sini tantangan ada dua ya, dari intern dan ekstern. Intern itu sekolah sendiri, kemudian dari anak, dari orang tua juga. Dari sekolahan tentunya banyak hal ya yang menjadikan keputusan itu tidak bisa 100% kita ambil bagus. Karena apa? Beberapa guru atau tidak semua guru itu paham dan memahami anak. Paham menurut pemikirannya sendiri, tidak paham untuk kepentingan bersama, atau dalam hal ini masih ada keegoisan, merasa bahwa dirinya itu apa yang dia ambil tindakan itu sudah benar. Ini yang menjadi tantangan. Yang nomor 2, dari diri anak. Anak usia sekolah SD itu adalah anak yang selalu ingin tahu. Dia ingin menunjukkan juga apa yang dia rasa. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa ya mengambil keputusan ini secara sepihak.
apalagi dengan orang tua. Kadang orang tua ini membaik-baikkan dirinya, merasa si dia itu kalau orang lain tahu masalahnya itu merasa itu adalah aib. Kan seperti itu. Akhirnya dia tutup-tutupi, sehingga dalam memecahkan masalah ini kita merasa kesulitan dan perlu ada tindakan-tindakan lain yang pada akhirnya nanti kita benar-benar bisa membuat keputusan yang benar-benar valid dan patut untuk diterapkan di anak yang berkasus tersebut. Ini seperti itu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Bumi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bumi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bumi jalankan? Harus ada jadwal. Karena apa? Kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu begitu ada masalah langsung kita selesaikan saat itu juga. Tidak bisa. Karena di sini faktornya tidak pada satu orang saja, tapi banyak, ya, dari pihak sekolah, dari pihak anak, dari keluarga, bahkan mungkin masyarakat juga gitu loh. Jadi kita tidak bisa untuk kasus-kasus yang ini dinamakan penyimpangan juga ya, itu kita lakukan secara instan, tidak bisa, nanti hasilnya enggak tidak sesuai dengan harapan. Tuh. Pertanyaan selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bumi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sini yang membantu saya terutama adalah kajian keilmuan ya, atau referensi. Referensi ini penting sekali karena apa? Kita itu tidak bisa memecahkan masalah itu dengan cocok karo atine lah, itu nggak bisa. Cocok tidak cocok itu tidak bisa, harus ada teori atau referensi yang perlu kita pelajari lebih lanjut, yang tentunya sebagai guru kita itu mempunyai ilmu yang tidak sebegitu banyak seperti orang yang sudah menuliskan di sebuah kajian teori tadi ya, referensi. Nah, di samping itu dari guru-guru, teman sejawat juga, kemudian dari pihak luar tentunya dari psikolog ataupun orang-orang yang memang kami anggap mereka itu mempunyai kedudukan dan keilmuannya lebih memahami daripada kita. Mungkin atasan saya, bisa pengawas, bisa dari dinas sendiri seperti itu. Jadi orang yang ahli di bidangnya tentunya itu. Jadi saya nggak bisa ya menyelesaikan masalah ini sesuai dengan pemikiran dan isi hati saya, nggak bisa. Itu yang membantu saya ya orang-orang atau buku-buku atau kajian-kajian teori referensi itu tadi, itu yang membantu saya. Pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bumi petik atau pengalaman Bumi dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik nomor 1, belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu sepanjang hayat. Selama kita masih hidup, selama itu juga kita perlu belajar.
karena keilmuan itu terus berkembang dan terus berkembang. Terus yang nomor 2, tidak ada kesulitan ya yang tidak ada di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan di setiap doa pasti ada jawaban. Itu yang saya ambil. Jadi di sini dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mengandalkan otak kita, tidak bisa mengandalkan ego kita, tidak bisa mengandalkan hati kita saja, tidak bisa mengandalkan sesama manusia, tetapi keterlibatan Allah itu atau Tuhan itu nomor 1. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah, tetapi kalau Allah itu tidak di nomor 1 kan, saya yakin hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Betul sekali. Pertanyaannya sudah selesai, Bu. Saya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mewawancarai sesuai dengan pengalamannya Bu Umi. Saya ucapkan sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin untuk melakukan aktivitas lagi. Oh ya, silakan, mudah-mudahan ilmunya berkah.